Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurunisa akan membuat video pembelajaran KD 3.6 tentang menganalisis lembar kerja atau gambar kerja untuk pembuatan prototipe produk barang atau jasa PKK kelas 11. 3 kategori fungsi dan kompleksitas prototipe. 1. Visual prototipe untuk menampilkan ukuran dan bentuk dan produk akhir. Ia tidak memiliki fungsi tersebut bahan atau massa produk. Suka itu hanya mewakili dimensi. Sebuah balok kayu berbentuk dalam bentuk produk akhir adalah prototipe visual. Seperti model digital dibuat dalam perangkat lunak 3 dimensi rendering. Render sebuah 3 dimensi yang menunjukkan ukuran produk dan bentuk adalah contoh dari prototipe visual. Yang kedua, presentasi prototipe. Sebagai nama menyarankan, ini adalah versi presentasi siap dari produk. Hal ini fungsional dan memiliki penampilan yang sama seperti produk. Anda dapat menunjukkan prototipe ini untuk investor terkemuka di Eropa dan calon pelanggan untuk memberikan gambaran apa hasil akhir akan terlihat seperti prototipe ini. Biasanya terbuat dari bahan khusus dan tekstur manufaktur. Yang terakhir, prototipe reproduksi. Ini adalah versi modifikasi dari prototipe presentasi. Ia memiliki fungsi yang sama, tapi dibangun dengan menggunakan bahan-bahan produksi siap dan metode produsen. Akan sering melihat prototipe praproduksi untuk mengetahui bagaimana untuk memproduksi massal produk. Cara membuat prototipe produk. Yang pertama, membuat diagram rinci dari sketsa. Langkah pertama dalam menciptakan prototipe adalah untuk menciptakan sebuah konsep sketsa rinci atau diagram. Tujuan Anda harus menangkap ide sebanyak mungkin dengan cara visual yang idealnya harus memiliki 2 sketsa konsep, yaitu sebuah sketsa desain yang menunjukkan bagaimana produk mungkin muncul setelah selesai. Yang kedua, sebuah sketsa teknis yang menunjukkan dimensi produk, bahan, dan bekerja. Kita dapat menggunakan perangkat lunak untuk melakukan hal ini, tapi pena dan kertas kerja yang lebih baik. Anda bahkan dapat beralih ke pena dan kertas gambar-gambar ini ketika Anda mengajukan paten. Jangan ragu untuk bereksperimen dan menjadi kreatif dalam langkah ini. Yang kedua, membuat model 3 dimensi atau opsional. Selanjutnya, opsional. Langkah ini untuk mentransfer sketsa konsep Anda ke perangkat lunak pemodelan 3 dimensi. Ini akan membantu Anda dan setiap pihak ketiga seperti investor atau mitra memvisualisasikan produk yang lebih baik. Anda juga dapat menggunakan model ini untuk membuat salinan cetak 3 dimensi prototipe Anda. Manfaat lain dari model 3 dimensi adalah bahwa Anda dapat menggunakan aplikasi augmented reality seperti augment.com untuk memvisualisasikan itu di dunia nyata. Yang ketiga, buat bukti dari konsep. Bagaimana Anda membuat bukti pertama Anda dari konsep akan tergantung pada sejumlah hal. Jika Anda memiliki produk sederhana yang Anda sudah dimodelkan dalam perangkat lunak 3 dimensi, Anda hanya bisa mendapatkan 3 dimensi dicetak untuk menciptakan bukti dari konsep Anda. Namun, jika Anda memiliki produk yang kompleks dengan sejumlah bagian mekanik atau elektronik, Anda harus berimprovisasi lebih keras. Ingat bahwa bukti dari konsep tidak harus terlihat baik atau bahkan yang menyerupai produk akhir. Ini hanya harus bekerja. Anda bahkan dapat menggunakan produk rumah tangga biasa untuk membuat model ini tahap awal. Yang keempat, buat prototipe pertama Anda. Bukti dari konsep menunjukkan bahwa produk Anda bekerja. Model 3 dimensi Anda menunjukkan apa yang mungkin terlihat seperti. Langkah Anda selanjutnya adalah untuk menggabungkan pelajaran dari bukti konsep dan model 3 dimensi untuk membuat prototipe pertama Anda. Ini harus menjadi model yang cukup rinci yang terlihat seperti produk akhir Anda dan memiliki fungsi yang sama. Yang kelima,
Membuat prototipe produksi siap. Langkah terakhir sebelum Anda sampai ke manufaktur adalah untuk memangkas lemak dari prototipe pertama Anda dan mendapatkannya untuk negara produksi siap. Ini pada dasarnya adalah proses biaya dan kelayakan analisis. Anda harus pergi melalui setiap bagian dari prototipe dan mencari cara untuk memotong biaya tanpa mengorbankan fungsionalitas. Pada waktu yang sama, Anda harus melihat cara untuk meningkatkan estetika produk atau daya tahan. Misalnya, Anda mungkin mengganti bagian plastik yang sering digunakan dengan logam dan bagian logam kecil digunakan dengan plastik. Ini akan membantu Anda memotong biaya sambil tetap mempertahankan kualitas. Tips ketika membuat prototipe produk Anda. Yang pertama, membuat daftar fitur prioritas. Itu tak terelakkan bahwa produk akhir Anda tidak akan memiliki semua fitur yang Anda membayangkan di ide asli Anda. Biaya dan bahan kendala berarti bahwa Anda harus mengurangi beberapa fitur yang mahal. Oleh karena itu, kita sedang merancang prototipe pertama. Anda memisahkan semua fitur dalam 3 kategori, yaitu perlu punya, baik untuk memiliki, tidak dibutuhkan. Yang kedua, masuk NDAS dan paten berkas. Anda pasti akan beralih ke desainer prototipe, masinis, 3 dimensi, modeler, dan lain-lain. Dalam rangka mengembangkan prototipe Anda, jika ide Anda adalah inovatif, segera Anda dapat menemukan seseorang menjualnya pada AliExpress untuk harga jauh lebih rendah. Untuk melindungi diri Anda dari pencurian kekayaan intelektual, Anda dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, mengajukan paten untuk ide, produk, dan desain. Yang kedua, meminta semua pihak ketiga untuk menandatangani perjanjian non-disclosure atau NDAS. Tips yang ketiga, menjaga biaya dalam pikiran ketika merancang. Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan prototipe adalah menyeimbangkan utilitas dan biaya. Anda ingin produk untuk memenuhi fungsi yang dijanjikan, tetapi Anda juga ingin menjualnya dengan harga yang wajar. Pada setiap tahap dalam proses desain, tanyakan pada diri sendiri 2 pertanyaan. Mengapa bagian ini diperlukan? Jika ya, apa bahan termurah untuk membuatnya tanpa mengorbankan utilitas? Yang keempat, gunakan teknik manufaktur standar. Alasan lain untuk biaya overruns antara prototipe untuk produk akhir adalah penggunaan teknik manufaktur kostum. Pada dasarnya, setiap pabrik yang membangun produk Anda akan menggunakan beberapa proses manufaktur standar industri, seperti injeksi. Jika produk Anda tidak dapat diproduksi menggunakan mereka, pabrik harus membuat teknik disesuaikan dengan melatih staf untuk menggunakannya. Yang kelima, meminjam ide dari pesaing. Membongkar produk pesaing, Anda dapat memberikan pemahaman rinci tentang apa yang bekerja, apa yang tidak ketika membuat suatu produk. Ini bisa menjadi bantuan besar dalam merancang ide Anda sendiri. Oleh karena itu, sebelum Anda memulai membuat prototipe, Anda mengambil perlihat dari dekat produk pesaing Anda, menganalisis bahan mereka, desain, dan teknik manufaktur. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.